Jika kamu bisa bermimpi, maka yakinlah kamu pasti bisa mencapainya. Indonesia juga punya mimpi, yaitu memperbaiki keadaan perekonomian, walaupun Indonesia sudah diakui oleh seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Nah, apa saja usaha-usaha Indonesia untuk memperbaiki ekonomi, politik, dan sebagainya? Silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Materi kita di hari ini itu adalah rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelumnya, tujuan mata pembelajaran kita di hari ini itu adalah diharapkan siswa mampu menganalisis kebijakan Orde Baru dalam menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia, agar siswa ataupun peserta didik dapat dengan lebih semangat dalam mencari sebuah ide pembangunan di lingkungan sekitar, khususnya untuk perbaikan perekonomian dan juga pembangunan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, seperti yang sudah diuraikan di materi yang sebelumnya, Nakku, stabilitas politik keamanan itu diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama itu sangat buruk, karena sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula, Nakku, sektor pertanian dan juga perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor itu juga tidak mengalami perkembangan. Yang ada adalah hutang yang jatuh tempo seluruhnya sampai jutaan dolar, Nak. Bayangkan banyaknya di tahun 1961 sampai jutaan dolar. Jadi, dengan perincian negara-negara yang memberikan hutang kepada Indonesia pada masa Orde Lama, itu seperti ada blok negara komunis, ada negara barat, sisanya adalah negara-negara Asia dan juga badan-badan internasional. Jadi program rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru ini dilaksanakan berlandaskan TAP MPRS yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lainnya, termasuk soal-soal politik tentunya, Nakku. Jadi, konsekuensinya kebijakan-kebijakan politik dalam dan juga luar negeri pemerintah itu harus sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat, khususnya Indonesia kala itu. Jadi bertolak dari kenyataan ekonomi, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi ataupun mengendalikan hiperinflasi, antara lain seperti dengan menyusun anggaran pendapatan belanja negara yang memang harus seimbang, sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitas maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk menanggulangi masalah-masalah ini tadi, hutang piutang luar negeri pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi intensif dengan mengirimkan tim organisasinya ke Prancis, itu khusus untuk merundingkan hutang piutang negara. Sedangkan ada lagi dikirim untuk merundingkan hutang piutang swasta, itu beberapa orang dikirimkan ke London. Sebagai bukti keseriusan dan juga itikat baik untuk bersahabat dengan negara para donor yang sudah memberikan pinjaman keuangan, pemerintah Orde Baru terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan kepemerintahan Belanda mengenai pembayaran ganti rugi yang ada pada masa Orde Lama kala itu. Nah, sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing ataupun disingkat sebagai UU PMA. Jadi pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya. Jadi, dengan bantuan modal mereka, Nakku, selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi baik dalam berbagai bidang ekonomi. Karena
dengan investasi mereka, lapangan kerja akan semakin tercipta. Banyak lapangan kerja untuk menggerakkan roda pembangunan nasional. Nah, upaya diplomasi ekonomi ke negara barat dan juga Jepang tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan juga hutang swasta yang sudah jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan juga menggugah negara-negara itu untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal itu terbukti antara lain dengan dibentuknya yang namanya Intergovernmental Group on Indonesia atau disingkat dengan IGGI. Proses pembentukan IG diawali oleh satu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari di Amsterdam. Jadi inisiatif itu datang dari pemerintahan Belanda. Pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Jadi dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan juga Belanda diajukan sebagai ketuanya pada saat itu. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dan juga bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung untuk kepentingan negara Indonesia itu sendiri. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri ataupun disingkat sebagai UU PMDN untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UU PMA tadi dan juga UU PMD tadi. Pada tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk menanganinya. Nah, pemerintah segera membentuk badan-badan pemerintah penanaman modal ataupun disingkat sebagai BPPM. BPPM ini berubah menjadi Tim Teknis Penanaman Modal ataupun disingkat sebagai TTPM. Tetapi pada tahun 1973, TTPM ini digantikan lagi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang disingkat sebagai BKPM hingga saat ini. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di awal Orde Baru ini mulai menunjukkan hal positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan. Dari situlah muncul yang namanya perbaikan ekonomi sehingga dapat dijalankan rencana-rencana kepemerintahan seperti ada repelita, terus pembayaran utang piutang yang bisa dibayar melalui kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara luar negeri. Seperti repelita contohnya. Dan juga selain itu pada tahun-tahun berikutnya inflasi itu terus menurun. Itu artinya keadaan perekonomian Indonesia sudah membaik. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Bu harapkan kamu dapat mengambil sisi positif, yaitu semangat untuk melakukan perubahan demi kemajuan di masa depan. Nah, pertanyaan kita silahkan lihat di Google Classroom. Sampai ketemu minggu depan. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.